Jumpa lagi kita dalam ngobrol-ngobrol soal politik dan negara. Yang satu hal yang akhir-akhir ini ditanyakan kepada saya adalah tentang desentralisasi asimetris dan juga pilkada asimetris. Apa itu? Baik, nah desentralisasi asimetris adalah proses pelimpahan kewenangan kepada pemerintah-pemerintah provinsi, bisa juga kabupaten kota pada dasarnya, tetapi desentralisasi dilakukan secara tidak simetris, artinya tidak sama kepada semua provinsi. Ada beberapa provinsi yang diberikan kewenangan-kewenangan yang khusus, yang khas, mungkin juga lebih luas dalam beberapa kekhasannya masing-masing. Di Indonesia ada 4 daerah dengan otonomi khusus yang berbeda dari yang lainnya. Aceh misalnya dengan kekhususan ya, terutama dalam bidang agama dan juga budaya, pendidikannya dan sebagainya, kemudian juga sesuai dengan perjanjian Helsinki. Itulah kita namanya daerah khusus atau daerah istimewa Aceh. Juga ada daerah istimewa Yogyakarta yang diberikan kewenangan khusus karena di situ ada raja yang juga sekaligus menjadi gubernur provinsi Yogyakarta. Sultan Jogja pada dasarnya juga sekaligus jadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ada juga kewenangan-kewenangan lain dalam bidang kebudayaan dan sebagainya. Ada satu lagi, daerah khusus ibu kota Jakarta. Di Jakarta, Anda lihat kekhususannya karena ini daerah metropolitan ibu kota negara, maka hanya ada satu DPRD-nya, yaitu DPRD pada 3 provinsi. Pemerintah gubernur langsung membawahi seluruh pembangunan di kota dan kewenangan-kewenangan yang ada di kota Jakarta atau ibu kota Jakarta. Wali kota yang ada di Jakarta itu tidak punya kewenangan otonom. Dia adalah langsung di bawah perangkat dari gubernur. Yang terakhir adalah daerah dengan otonomi khusus, yaitu otonomi khusus Papua. Dan ini menyangkut provinsi Papua dan Papua Barat, karena itu keduanya di-cover dengan otonomi khusus Papua. Terutama karena ada di situ juga ada MRP, Majelis Rakyat Papua, ada yang punya kewenangan-kewenangan khusus, ada juga pembagian pembagian keuangan yang lebih luas bagi Papua dan sebagainya. Bahkan dulu pada zaman Pak SBY sempat ada lagi konsep yang ingin kita lebih perluas lagi, namanya Otsus Plus, khusus untuk Papua. Nah, inilah desentralisasi yang asimetris. Kemudian akhir-akhir ini ada juga yang bicara tentang pilkada asimetris. Sebagaimana kita ketahui, misalnya kepala daerah di Indonesia itu dipilih langsung oleh rakyat, kecuali gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang langsung otomatis dari siapapun jadi sultan di sana menjadi gubernur. Jadi karena itu tidak dipilih. Tapi seluruh kepala daerah lain dipilih langsung oleh rakyat, hasil dari reformasi dan kemudian perubahan undang-undang dasar dan sebagainya. Nah, kalau pilkada asimetris maksudnya apa? Saya pun sebenarnya tidak terlalu mengerti, tapi kira-kira bisa paham bahwa yang dimaksudnya adalah pemilihan kepala daerah tidak harus sama dan serupa di seluruh Indonesia. Maksudnya ada yang dipilih oleh rakyat, tapi ada juga yang dipilih oleh DPRD. Ini kan karena memang ada juga yang menginginkan kembali lagi kepala daerah dipilih oleh DPRD karena satu dan lain hal, berbagai macam alasan. Tetapi kita juga sudah tahu bagaimana dulu kepala daerah dipilih oleh DPRD. Tentu saja belum tentu sama dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Nah, pertanyaannya adalah kalau pilkada menjadi asimetris, artinya pertanyaannya adalah daerah mana yang dipilih langsung oleh rakyat dan daerah mana yang rakyatnya tidak boleh memilih pemimpinnya secara langsung. Siapa yang menentukan? Di daerah ini rakyat boleh memilih pemimpinnya, di daerah itu rakyat tidak boleh memilih pemimpinnya langsung. Bagaimana menentukan? Kalau Simalungun di Sumatera Utara boleh memilih pemimpinnya nggak rakyat di Simalungun? Kalau di Bone, Sulawesi Selatan boleh nggak memilih pemimpinnya sendiri? Sidoarjo boleh nggak memilih pemimpinnya sendiri? Bagaimana dengan daerah-daerah lain lagi?
siapa yang menentukan? Ini yang persoalan sebenarnya dalam konsep pilkada asimetris itu. Apakah DPRD yang menentukan? Kalau DPRD yang menentukan, pasti semua mengatakan, semua DPRD mengatakan, kalau gitu kita aja yang pilih kepala daerah. Gubernur? Oh, gubernur yang dipilih kok. Bagaimana dia menentukan siapa yang memilihnya? Atau siapa? Pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat yang menentukan yang mana di mana rakyat boleh memilih langsung pemimpinnya, di mana rakyat tidak boleh memilih pemimpinnya sendiri, atas dasar kriteria apa? Ini pertanyaan-pertanyaan, dan ya kalau menurut saya itu agak absurd. Karena itu lebih baik kita berbicara tentang desentralisasi asimetris ketimbang pilkada asimetris.